Saya belum bisa mengampuninya, itu juga dari itu juga belum bisa, karena begitu dia melakukan itu, saya nggak bisa mengampuni kan. Dokter itu cuma bilang, kamu tes ya, tes HIV. Saya pada saat itu, HIV? Yang saya dapatkan pada waktu itu adalah malu. Kenapa saya harus menderita seperti ini? Saya marah sama Tuhan. Tapi aku titip anak-anak. Saya putuskan waktu itu saya bunuh diri. Halo pemirsa GMCC, bertemu kembali kita di acara podcast GMCC. Khusus malam hari ini saya menggantikan host kita yang kebetulan sedang berhalangan karena ada tugas keluar kota. Tapi malam hari ini saya ditemani oleh seorang tamu yang khusus. Kenapa khusus? Karena diimpor langsung dari Belanda. Wow, luar biasa kan? Yuk kita langsung kenalan sama narasumber kita, yaitu Ibu Helen. Apa kabar Ibu Helen? Luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk saya penasaran nih sama namanya Ibu Helen nih. Ini saya boleh minta tolong Ibu Helen untuk baca namanya sendiri ya, karena saya nggak bisa baca namanya nih Bu. Ya, boleh silakan Bu. Ya, nama saya Helen. Sebenarnya Pan Helen Lidiasari Rauhendijk. Dari Rauhendijk itu dari nama suami saya. Oh, Rauhendijk. Itu bahasa apa ya Bu? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya, makanya kita nggak bisa ngomong ya. Saya udah Ibu ngomongin aja, saya suruh ngulang, kayaknya nyangkut nanti gitu ya. Orang sih bilangnya Rauhendijk. Oh ya, oke lah, baiklah. Saya panggil Ibu Helen aja ya Bu. Ya, oh ya, siap. Oke. Nah, Ibu Helen kita undang untuk sharing nih kisah hidupnya di GMCC Podcast. Ya. Saya sempat diinformasikan bahwa kisah hidupnya Bu Helen nih luar biasa. Saya harap dari kisah Ibu Helen kita semua bisa belajar. Suami Ibu sempat didiagnosa HIV atau AIDS. Itu tentunya sesuatu hal yang cukup wow ya untuk bisa dialami oleh seseorang. Namun sebelum ke sana, mungkin Ibu bisa ceritakan dulu latar belakang pernikahan dan keluarga yang Ibu bangun. Ya, jadi dari pernikahan saya dengan almarhum itu saya dikaruniakan 2 orang anak. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi sekarang mereka usianya yang besar udah 18 dan yang kecil ini sekarang udah usia 16 tahun gitu ya. Ya memang di dalam pernikahan kami itu pasti ada pasang surutnya ya. Pasti ada pertikaian, pertengkaran gitu ya di dalam rumah tangga kami. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi masalah-masalah itu adalah salib di dalam kehidupan kita gitu. Itu sih yang saya alami. Dan kalau dikatakan sakitnya beliau itu memang sebenarnya di dalam perjalanan rumah tangga kami itu, dari awal pernikahan kami itu saya baru mengetahui kalau dia itu tuh sering dugemnya itu berlebih, karena waktu itu sempat bilang, aku udah nggak melakukan itu lagi waktu kami kenal pertama gitu saya udah stop. Jadi saya percaya gitu. Nah, memang satu hal di dalam rumah tangga itu, komunikasi itu adalah suatu hal yang penting buat saya gitu kan, buat sebenarnya ya. Tapi memang mungkin komunikasi kami pada saat itu kurang gitu, karena saya juga sibuk juga bekerja gitu kan. Memang juga suami saya juga mungkin merasa kurang diperhatikan. Itu pun juga bisa terjadi lah. Itulah yang membuat dia juga banyak bermain di luar atau seperti itulah. Itu yang terjadi. Memang kan hal itu pastilah, perselingkuhan atau apapun yang terjadi itu bukan hanya satu pihak yang salah, pasti kedua belah pihak itu ada andil di dalam situ. Saya sangat menyadari untuk hal itu. Kira-kira waktu pas momen itu ada nggak Bu kejadian pertama? Maksud saya ketika menjalani pernikahan, awalnya kan semuanya pasti baik dong ketika memulai pernikahan itu. Nah, Ibu kan sempat bilang bahwa katanya dulu begitu tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, ketika masuk dalam pernikahan, ada momen pertama nggak mendapati bahwa ternyata wah, dia nakal nih. Wah, dia ternyata nggak seperti yang dia bilang. Nah, bagaimana perasaan Ibu waktu menemukan itu untuk pertama kalinya? Yang pasti sih marah,
kecewa itu udah pasti, karena pada saat awal-awal pernikahan itu kan jadi saya hamil anak saya yang pertama. Pada waktu itu di hamil pertama itu kehamilan 1-2 bulan itu, di situ saya benar-benar tahu kalau bahwa dia itu sering bermain di luar. Itu baru hamil saya pertama, jadi itu kurang lebih pernikahan kami dalam hitungan baru beberapa bulan pada waktu itu. Ibu tahu dari mana? Karena saya saya sempat memergoki, saya sempat lihat dia punya dompet pernah tertinggal, saya sempat buka dan itu banyak bon-bonnya. Banyak bon-bon. Kayak gitu. Berarti itu bukti otentik ya, Bu? Iya. Ya, oke. Jadi dari situ menemukan dan itu bukan yang terakhir kali, istilahnya terus berlanjut seperti itu. Iya. Terus bagaimana Ibu menjalani rumah tangga dengan kondisi seperti itu? Karena memang hubungan itu kan sudah nggak sehat ya. Iya. Keributan itu pasti ada. Iya. Selalu ribut karena saya udah merasa terluka. Iya. Pastinya. Saya udah merasa terluka dan setiap kali apa yang dia kerjakan, setiap kali apa yang dilakukan, itu pasti saya selalu ada aja yang bikin kami bicara tuh ribut gitu. Iya. Itu pasti. Tapi memang ada beberapa momen-momen yang memang nggak selalu seperti itu. Iya. Dan pasti ada juga pada saat kita butuh sesuatu tentang anak atau apa, dan kita lakukan juga itu bersama. Tapi memang hal-hal perselisihan itu udah tergesek dengan adanya ini gitu loh. Kalau memang itulah komunikasi tadi yang saya dari awal itu, dan pengampunan. Saya belum bisa mengampuninya itu juga dari itu juga belum bisa, karena begitu dia melakukan itu saya nggak bisa mengampuni kan. Dan itu yang membuat kita jadi sering bertengkar. Ibu masih, walaupun udah berkali-kali ya Bu, tapi masih sering ini nggak sih, misalnya ketika ketemu bukti baru lagi atau mendapat informasi apapun, Ibu konfrontasi lagi ke dia, kok kamu begini, kok kamu lakukan itu ya Bu? Dan responnya gimana? Marah. Dan itu akhirnya, nah itulah kalau saya bilang kenapa jadinya kami terjadi sampai seperti ini, karena dengan seperti itu akhirnya kemarahan itu nggak bisa aku bendung, karena itu kan sudah berlapis, akhirnya terus-terusan ya. Ketika saya marah itu, wah udah meledak dan itu seperti saya tidak menghormati dia lagi. Seperti jadi ya nggak ada hormat. Kalau sebenarnya kita kan dalam firman Tuhan dikatakan hormatilah suamimu gitu kan. Nah disitulah saya jadi nggak ada rasa hormat lagi sama beliau gitulah. Itu yang jadi lebih memperuncing keadaan rumah tangga kami. Ya, jadinya otomatis rumah tangga itu mungkin kalau ada momen harmonis atau manis, mungkin porsinya seakan lebih sedikit kali ya Bu. Iya. Lebih banyak pertengkaran, perdebatan, ribut dan sebagainya ya. Oke. Nah, terus sekian berapa lama sih dari sejak Ibu menikah sampai akhirnya terdiagnosa suami Ibu sakit? 7 tahun. 7 tahun pernikahan. Kenapa bisa gejalanya apa sih atau merasa apa sih suaminya sehingga akhirnya memutuskan untuk rumah sakit dan sampai terdiagnosa seperti itu? Pada waktu itu dia itu sesak napas. Sering sesak napas. Jadi kalau malam tuh dia sempat suka bilang aku nggak bisa napas. Itu aku sempat kok gitu kan, sampai akhirnya aku bilang udah periksa ke rumah sakit. Nah waktu itu dokter itu cuma kata ini sakit paru-paru. Nah tapi itu makin parah. Nah akhirnya dibawalah ke dokter lain gitu kan. Pada waktu itu dibawa ke dokter lain, dokter itu cuma bilang kamu tes tes HIV pada saat itu. Langsung bilang begitu? Iya, tes HIV. Terus saya pada saat itu HIV. Nah dokter terus langsung panggil saya, ibu, anak ibu berapa pada waktu itu? Terus saya bilang anak saya 2. Tolong besok ibu bawa anak ibu dua-duanya beserta ibu juga tes HIV. Kalau ibu hari ini sudah ada di rumah sakit, ibu hari ini tes HIV. Nah saat itu saya dites HIV, besoknya anak-anak dites HIV. Tapi pada waktu itu di rumah sakit itu saya sempat gini, aduh Tuhan, kok
sakit HIV, aku gitu ya. Tapi nggak tahu gimana suami saya saya ketemu sama suami saya di depan pada itu ex almarhum waktu itu. Saya sampai bilang kata-kata yang terlontar, saya nggak tahu itu kata-kata yang terlontar dari mulut saya bilang, kamu nggak usah khawatir, saya bilang, ini cuma Tuhan kasih kamu ujian, saya bilang. Saya yakin kok ketika kamu minta pengampunan sama Tuhan, saya bilang, Tuhan pasti sembuhkan, aku bilang. Ini bukan sakit yang memang ini, saya yakin, aku bilang gitu. Tapi nggak mungkin, dia selalu bilang gitu, nggak mungkin. Tapi saya peluk dia, saya peluk dia, saya bilang, apapun yang terjadi, saya selalu ada bersama kamu, saya support kamu, aku bilang gitu. Itu pengampunan pertama yang saya berikan untuk dia, gitu ya. Tetapi terus terang pengampunan itu nggak bisa dalam arti kata dalam satu kali gitu. Itu ketika saya ingat lagi, ya itu perbuatan dia gitu ya. Pasti saya masih ada kemarahan. Nah, ketika saya selesai bicara seperti itu kepada beliau gitu ya, saya dites. Besoknya anak-anak itu, saya juga telepon papa mama saya. Saya nangis pada waktu itu. Saya minta dukungan doa dari mereka. Besokannya saya pergi tes juga, saya bawa anak-anak itu. Satu hari besokannya lagi saya datang ke rumah sakit untuk ambil hasil tes. Tapi saya bilang, waktu itu saya ajak mama saya. Pada waktu itu saya bilang, mami yang ambil ya. Saya nggak punya keberanian pada waktu itu. Mami yang ambil hasil tes itu, terus mama saya yang ambil, mama yang buka. Saya juga nggak tahu ya perasaan orang tua saya pada saat itu seperti apa. Tapi saya cuma bisa diam dan saya cuma nangis. Tuhan, kalau memang ini harus terjadi pada saya, Tuhan yang lewatkan itu, dan saya bisa lalui ini bersama Engkau, aku bilang gitu. Akhirnya yang dibuka pertama itu adalah hasil tes saya. Satu-satu itu dibuka. Begitu hasil tes itu dibuka, mama cuma bilang, aduh puji Tuhan, kamu negatif. Terus aku langsung, puji Tuhan. Terus akhirnya dia bilang, saya buka anak yang nomor 2 dulu nih, katanya. Dia bilang, karena yang paling kemungkinan terjadi dia kena itu adalah yang kecil ya. Yang kecil. Terus dibuka sama mama, terus dia dibuka negatif juga. Aduh, aku langsung, akhirnya yang anak yang besar dibuka negatif. Saat itu dibilang semua kami bertiga dibilang negatif, saya langsung berlutut di rumah sakit. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, siapa saya ini? Kalau Tuhan bisa luputkan saya dari sakit ini, saya ini bukan siapa-siapa, saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi karya Tuhan itu luar biasa buat saya. Itu yang saya ingat pada waktu itu. Nah, pada akhirnya kami pulang, dan memang suami saya tetap harus menjalani istilahnya treatment ya. Treatment di rumah sakit. Rawat jalan. Oke. Jadi dia pulang rawat jalan pada waktu itu. Nah, ya sampai bergulir sakitnya dia tuh semakin lama tuh semakin tambah parah gitu ya. Tapi saya melihat pada waktu selama 6 bulan pertama, dia tuh bener-bener kayak retreat gitu ya, lebih dekat sama Tuhan. Dan ini saya support dia waktu itu. Dia sempat pokoknya minta pengampunan juga sama Tuhan. Terus dia bilang, waktu itu sempat dia bilang, maafin saya ya, dia bilang gitu. Sempat dia minta maaf sama saya bilang, iya, saya bilang gitu kan. Nah, sampai 6 bulan dia benar-benar udah maksudnya benar-benar ikut Tuhan waktu itu. Tapi menciut lagi gitu. Dia seperti apalah, udah nggak ada gunanya lagi hidup ini, mungkin karena sakit itu kan nggak bisa sekejap mata gitu sembuh gitu. Betul, karena itu butuh proses gitu kan. Akhirnya dia balik lagi ke kehidupan yang sebelumnya gitu. Begitu. Jadi dengan kondisi sudah positif, tapi masih balik seperti lagi. Itu. Iya. Oh my God. Ya. Oke. Terus ibu gimana? Ya.
terus terang pada waktu itu gitu ya, saya sampai udah setiap kali saya seperti itu, saya tuh setir mobil itu tuh udah sampai saya teriak. Yang saya dapatkan pada waktu itu adalah malu dan juga saya marah juga sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya? Saya bilang gitu, kenapa harus saya? Saya bilang. Tapi ternyata Tuhan tuh mau ajar saya untuk diproses. Kalau saya nggak seperti itu, mungkin nggak akan seperti ada Helen yang sekarang ini. Saya mungkin sombong dengan pekerjaan saya, dengan posisi pekerjaan saya, dengan bahwa saya bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak daripada almarhum, mungkin seperti itu. Tapi ketika Tuhan itu memproses, dan saya bilang, aduh Tuhan, aku udah nggak sanggup pada waktu itu juga ya. Memang saya pada waktu itu sampai di titik terakhir pada waktu itu, saya sempat bertanya sama suami saya, almarhum gitu ya, saya tanya, sebenarnya kamu itu tuh sayang nggak sih sama saya? Terus dia bilang, jawaban dia gini, saya nggak tahu, saya sayang kamu atau enggak. Saya sampai, oh Tuhan, kok begitu ya jawabannya? Itu saya benar-benar marah besar dan saya kecewa, saya nangis. Akhirnya tuh saya bilang, Tuhan, apa arti hidup saya? Saya udah rawat dia, saya udah ini anak-anak gitu, saya udah menanggung malu, saya bilang gitu ya. Apa arti rumah tangga ini? Apa sih arti perkawinan? Sampai saya bilang gitu. Sampai di titik itu, akhirnya saya titip pesan sama papa saya. Saya bilang, papi, aku titip anak-anak. Saya putuskan waktu itu saya bunuh diri. Sampai di titik saya bunuh diri pada waktu itu karena saya udah nggak tahu lagi. Saya mau bagaimana gitu. Saya udah nggak tahu Tuhan apa yang saya harus lakukan. Gak ada gunanya selesai semua perjuangan yang sudah dilakukan gitu ya. Iya kan. Terus akhirnya satu hal yang waktu itu papa saya langsung datang, saya ingat banget. Papa saya cuma bilang begini, Helen, saya ingat saya nangis waktu saya itu titik saya balik itu. Papa bilang gini, apa yang kamu lakukan? Kata papa saya. Kenapa kamu seperti ini? Tuhan udah kasih kesempatan kamu hidup. Kamu nggak sakit, terjangkit penyakit itu pun itu sudah Tuhan atur. Anak-anakmu tuh bagaimana? Ingat anak-anakmu. Masih ada anak-anak yang Tuhan titipkan, katanya dia bilang. Saya nangis waktu itu. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya bilang, kalau aku tuh marah sama engkau. Aku sampai bilang, kok kenapa saya harus menderita seperti ini? Saya marah sama Tuhan. Tapi ketika papa saya bilang begitu, itu yang membuat saya titik balik dan saya ingat, saya minta pengampunan dari Tuhan pada waktu itu. Sampai saya bilang, Tuhan, kasih saya hati untuk mengasihi. Kasih saya hati untuk mengampuni, saya bilang. Sampai saya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mengalami titik balik, saya harus mengampuni. Ketika saya ingat itu, saya selalu bilang, Tuhan, saya mau mengampuni. Tuhan, saya mau mengampuni. Sampai pada akhirnya waktu itu dia sakit sampai udah 2 tahun dia mengalami sakit itu. Dia masuk rumah sakit. Kondisinya udah drop parah pada waktu itu, masuk rumah sakit. Di situ kita rekonsiliasi. Dan saya sempat bertanya dengan pertanyaan yang nggak pernah saya tanyakan. Saya tanya, kekurangan saya apa selama saya hidup bersama kamu? Saya bilang gitu. Kalau memang saya ada kekurangan, kamu kasih tahu saya. Saya mau kok memperbaikinya. Saya bilang gitu sama beliau. Terus dia sempat bilang, saya yang salah. Dia bilang, justru kamu nggak ada yang kurang, tapi saya yang nggak tahu kenapa saya seperti ini. Dia bilang gitu. Itu jawaban suami. Ampuni, maafin saya. Dia bilang gitu. Saya bilang, ya itulah. Terus saya peluk. Dan disitulah kita rekonsiliasi. Saya mengampuni dia dan saya bilang, Tuhan,
apapun juga saya mau rawat dia gitu kan. Mhm. Sampai itu di hari yang di rumah sakit itu dia 1 bulan di rumah sakit itu. Aha. Dan terakhir itu dia bisa ingat saya dan anak-anak itu sangat cepat ya, itu cuma 3 hari di rumah sakit pada waktu itu. Iya. Di hari ketiga itu saya hari Minggu, saya tahu banget itu hari Minggu karena sehabis saya kasih dia makan, saya mandiin gitu ya, saya kasih dia obat segala macem. Saya bilang saya mau pergi ibadah ya. Oh iya, saya mandi. Iya. Keluar dari kamar mandi dia tanya, Helen, kamu tuh mau kemana? Katanya dia bilang, ih Tadi kan udah bilang, aku Iya. kan bilang mau ke ibadah, aku bilang gitu kan. Oh iya, kata dia bilang gitu kan. Udah itu saya udah siap-siap, saya bawa tas, Iya. mau keluar. Aha. Dia panggil saya lagi, Helen, kamu tuh mau kemana? Wah. Aduh, ih, dibilang mau ibadah, aku bilang Iya. gitu. Terus aku, perasaan saya gitu ya, ih kamu tuh nggak apa-apa, aku tinggal, bilang gitu kan. Enggak, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Udah sana pergi, katanya dia bilang gitu kan. Iya. Pergilah saya ibadah. Nah, terus tante saya kirim WhatsApp waktu itu. Pas ibu pergi ibadah. Oke. Dia bilang, Helen, kok ini kayaknya udah nggak kenal tante lagi ya, katanya dia bilang gitu. Oke. Hah? Masa gitu. Jadi ketika saya balik ke rumah sakit itu, dia udah nggak ingat kita lagi. Jadi dia cuma udah bengong kayak seperti Padahal itu. sebelum-sebelumnya enggak begitu kan? Enggak. Jadi benar-benar pada momen itu berubah seperti itu. Udah nggak inget siapapun, jadi udah kayak gagal permanen gitu ya, karena memang dia udah kurang oksigen pada tubuhnya dia, karena ada bagian organ-organ tubuh dia yang sudah rusak kan waktu itu, karena paru-parunya juga sendiri untuk saturasinya itu udah sangat rendah gitu, jadi nggak bisa sampai ke otaknya dia. Oke. Gitu, jadi ya itu yang menyebabkan dia sampai udah nggak bisa ingat siapa-siapa lagi. Tapi saya bilang sama Tuhan terima kasih, aku bilang gitu, karena di saat terakhir orang yang dia ingat dan dia lihat itu adalah aku. Iya. Dan disitulah aku bisa melayani dia, dan dia lihat bahwa dia tahu aku melayani dia dengan baik. Itu Tuhan kasih saya kesempatan di situ. Iya. Disitulah, nah sampai akhirnya dia 1 bulan di rumah sakit, dia udah nggak ingat siapa-siapa. Ya itu dibawa pulang. Setelah tapi itu dibawa pulang. Tapi ya masih semakin parah dan semakin parah itu. Walaupun tidak ingat, tapi secara aktivitas Bu, kayak makan, berdiri, mandi, Bisa. tidak bisa ya. Bisa. Berarti semuanya sepenuhnya dibantu. Waktu itu sempat ada kita dibantu dengan suster ya, karena kan untuk memang membantu ya. Karena kan gini, orang-orang yang sakit seperti ini kan bukan harus orang yang berkompeten di dalam hal itu merawat. Karena kita salah sedikit takut ada apa, kita nggak bisa menanganinya takutnya, karena emosi dan lain sebagainya itu udah berbeda, nggak kayak nggak stabil ya, nggak kayak kita orang normal gitu. Oke. Seperti itu. Berarti cukup berat ya Bu ya waktu itu masa-masa yang dilalui. Dan tadi Ibu sempat mention Ibu kerja. Berarti dari sepanjang rumah tangga sampai saat suami Ibu sakit, Ibu tetap bekerja. Setiap hari ya Bu, berarti setiap hari kerja. Waktu itu saya masih kerja di suatu perusahaan elektronik. Cukup nggak boleh sebut brand kali ya. Ya, di suatu perusahaan elektronik Indonesia. Waktu itu cukup lumayan lah, brandnya terkenal. Ibu sebagai apa di sana? Di situ sebagai wakil manajer juga di situ. Gitu. Jadi untuk bagian promosi istilahnya gitu. Berarti sambil masih kerja juga masih nemenin suami di tengah kondisi yang sakit seperti itu. Terus membesarkan 2 orang anak. Betul ya? Gimana perasaannya Bu? Pasti banyak momen lelah. Bukan hanya lelah pada waktu itu. Depresi ya. Sangat depresi. Makanya sempat ada titik tadi sampai mau bunuh diri itu tadi ya. Secara ekonomi gimana Bu? Ada kesulitankah ketika Bapak sakit dan sebagainya? Ya begitu sakit, ya pasti kan finansial itu juga berkurang. Ya terpengaruh ya Bu ya. Dan juga
secara otomatis karena waktu itu ternyata si almarhum ini banyak menggunakan kartu waktu itu. Kartu kredit maksudnya? Iya, oke. Dan itu banyak sekali. Aha. Dan juga waktu itu saya juga harus bayar rumah sakit juga. Iya, walaupun pastinya. memang sepenuhnya nggak saya yang bayar, tapi setidak-tidaknya saya ada Iya. mobil harus dijual waktu Oke. itu. Dan hutang kartu kredit itu kan, aduh kalau kita nggak bayar kan ibu tahu sendiri Iya, ya, bunga aduh, berbunga itu bergulung-gulung. Sampai saya harus gadaikan emas juga, apa segala macam itu semua udah saya jual, istilahnya udah nggak ada lagi yang saya miliki. Sampai saya pun pada waktu itu harus naik motor pun motor pinjem. Oke. Itu saya pinjem dari papa mama saya, motor udah tahun 90 lah, udah butut gitu. Walaupun sebenarnya orang tua saya sih kalau mau kasih mobil atau apapun papa mama saya pasti bisa memberikan, tapi saya mau belajar gitu. Saya mau belajar, ya Tuhan, saya mau belajar mencukupkan diri saya Dengan apa yang ada. iya. Walaupun motor butut. Iya, Tapi masih bisa jalan ya, Bu? masih bisa. Dan itu titik sebenarnya ada momen menyenangkan, momen sedih itu Iya. banyak banget dengan itu. Karena saya terus terang nggak pernah naik karena dari dulu tuh saya naik motor, papa saya selalu nggak boleh naik motor, kata papa saya, takut nanti jatuh gini-gini. Tapi pada saat kondisi seperti itu papa saya bisa, oh ya udahlah kamu naik motor. Saya bawa anak saya itu berkali-kali jatuh loh. Bawa anak ke sekolah, Ke kemana sekolah, gitu ya? Ya jatuh karena saya nggak terbiasa gitu, apalagi boncengin 2 anak, belum tasnya itu besar-besar Iya, sekolah anak gitu sekolah kan. bawa tas besar. Saya jalanin, saya lakukan itu. Hujan, kadang-kadang pulang dari nganter anak-anak atau apa, hati saya tuh sedih ngeliat itu, sedih sekali pada waktu itu. Tapi ya momen menyenangkan itu ada, kadang-kadang anak-anak gini, mami kalau naik motor itu ternyata kita sampai di sekolah itu lebih cepet ya, nggak terlambat gitu. Dibanding naik mobil gitu ya. Iya. Ternyata ada hal-hal yang lucu juga ya lewat kejadian-kejadian itu ya. Iya. Oke. Ibu sampai di titik mana akhirnya bisa merasa bahwa saya bisa rilis pengampunan full untuk suami saya? Saya waktu itu bisa rilis pengampunan itu ketika pertama itu ya, ketika saya yang saya menangis itu, Yang terus pertama ya tadi itu ya. saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta Tuhan tolong ini, dan itu berjalan sampai saya bisa merawat dia. Waktu dia masuk rumah sakit pun itu buat saya pun juga amazing. Saya nggak tahu kekuatan dari mana saya masih tetap bisa merawat kondisi dia seperti itu. Saya juga nggak tahu. Tapi ketika saya berdoa dan saya minta itu dengan hati saya yang tulus gitu, saya bilang, Tuhan, apapun itu saya mau ikut Engkau, saya bilang gitu. Dan di situ saya tuh teringat lagunya siapa ya, dibilang walaupun aku tak dapat melihat gitu ya, beban hidup keadaanku ini gitu kan, tapi aku bilang, Tuhan, kalau memang saya harus diproses sampai kering juga nggak apa-apa Tuhan, tapi kalau saya tarik Tuhan di tengah-tengah saya dan saya bisa jalan sama Tuhan, angin tornado apapun yang di luar saya melingkar-lingkar di luar saya, tapi kalau saya pegang di tengah-tengah itu ada Tuhan di tengah-tengah saya, itu tidak akan membuat saya terbang. Gitu. Nah, itu yang selalu saya taruh di dalam hati saya. Kalau Tuhan ada di saya, apa istilahnya, taruh saya di posisi ini, karena Tuhan tahu saya orang yang mampu melewati ini. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan harus saya melewati ini, kasih saya hati seperti hatimu, untuk saya mampu untuk bisa mengampuni. Mengampuni itu nggak mudah, tapi ketika saya melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa hidup, untuk berikan kesempatan saya untuk hidup gitu, saya bisa merawat anak-anak saya, itu benar-benar membuat saya tuh langsung, oh ini Tuhan mau pakai hidup saya. Jadi saya bilang, kalau Tuhan mau pakai hidup saya
yuk Tuhan pegang tangan saya. Akhirnya di situ saya bisa benar-benar saya rilis step by step pengampunan, dan yang pasti dukungan dari orang tua. Komunitas itu penting, teman-teman komunitas yang positif. Ketika kalau buat saya secara pribadi, ketika saya di dalam suatu komunitas teman-teman yang negatif, otomatis hidup saya nggak akan seperti ini. Ketika saya berada di komunitas yang benar, ketika saya berada di komunitas yang tepat, maka inilah hasilnya. Betul, gitu. Betul sekali. Komunitas yang vibe-nya tuh benar-benar, yuk Helen, Tuhan itu ada bersama. Support terus ya Bu ya. Terus dukung dalam doa. Terus ketika saya lemah, ayo Tuhan dukung dalam doa. Terus sampai saya bisa seperti ini, sampai saya bisa berdiri di kaki saya sendiri dan saya bisa mengangkatkan kepala saya. Dulu tuh saya benar-benar saya minder. Waktu itu saya benar-benar minder, nggak bisa berdiri dengan kaki, ngelihat orang kayaknya gimana. Tapi sekarang saya mampu. Gitu. Di situ. Mungkin yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya Ibu bukan ada di komunitas yang positif, mungkin ya Bu, teman-teman Ibu, besti-besti gitu ya, mungkin bakal mikir gini, aduh minta ampun lihat hidup lu, ngapain sih laki begini, ngomong kasarnya gitu. Mungkin akan ada orang-orang yang bilang, dia kan begitu karena kelakuan dia, lu mau sampai kapan ngurusin dia, bertahun-tahun gak jelas, terus mikulin utangnya ya Bu ya, tinggalin aja lah, mendingan cari laki baru gitu loh. Nah, pernah gak sih ada mungkin kepikiran sama Ibu, apa mendingan udah aja ya, bye-bye aja ya, udah toh juga lu juga ya bukan salah gue kan gitu, mungkin ya Bu ya. Gimana Bu? Secara manusia ya pernah terpikir ya Bu ya. Dan itu pun sempet karena hutang-hutang itu saya sampai bilang aduh ini bagaimana ya. Terus sampai ada juga hutang suami istri itu adalah hutang tanggung renteng. Oke, ditanggung berdua. Iya. Jadi saya bilang aduh gimana ditanggung berdua ini, ngidupin dua anak aja udah pusing berat, gitu kan, udah berat gitu kan. Tapi sampai saya ya udahlah kita cerai aja gitu. Kalau cerai kan berarti bercerai ya sudah gitu kan, berarti hutangnya dia udah bukan beban Ibu lagi. Ini dari sisi finansial ya Bu ya. Finansial. Iya. Pada akhirnya sempat itu saya mau lakukan, tapi sampai udah mau dilakukan itu akhirnya niat itu kita batalkan gitu loh. Sampai pada akhirnya saya tetap bertahan di posisi saya sebagai single mother ini jadinya Ibu tetap walaupun dengan alasan finansial tadi, akhirnya Ibu tetap putuskan untuk tidak, dan Ibu tetap menanggung beban hutang dari suami. Iya. Satu-satu diberesin ya Bu ya. Satu-satu. Itu ketika saya ingat banget kalau saya dapat uang THR kantor itu saya sampai itu berharga banget ya Bu. Iya. Saya tuh sampai nggak bisa nikmati loh. Iya. Tapi saya cuma buat bayar hutang. Aduh, sampai saya bilang Tuhan, kalau ini THR kan saya bisa buat beli apa atau untuk saya ajak anak-anak buat senang. Tapi saya harus bayar hutang gitu kan ya. Saya buat bayarkan hutang itu. Ibu pernah berpikir nggak sih kalau misalnya suatu hari dia dipanggil pulang Tuhan, mungkin Ibu mau menikah lagi atau bagaimana gitu Bu? Pernah nggak kepikir seperti itu? Karena kan ini sakitnya kan parah ya. Sampai awal-awal itu nggak pernah sih ya berpikir untuk seperti itu. Nggak pernah terpikir. Saya cuma gini, ya udah sih hidup yang sekarang aja. Jadi saya fokus pada waktu itu rawat anak-anak aja. Iya. Saya fokus pada itu rawat anak-anak. Saya membesarkan dia untuk istilahnya ya hidup itu untuk anak-anak aja gitu. Jadi saya nggak pernah terpikirkan wah suatu hari nanti saya ingin menikah lagi ini. Tidak gitu ya. Sampai di akhir anak-anak ini sudah mulai masuk usia remaja gitu ya, apalagi anak saya yang paling terbesar. Ini dia luka batin dia tuh banyak sekali gitu karena saya papanya ya. Saya sendiri jadi istilahnya saya juga merasa bersalah terhadap anak saya yang besar ini. Karena saya harusnya anak-anak usia seperti dia itu kan saya harusnya banyak memperhatikan dia. Iya. Butuh
dukungan secara moral dan segala macam. Tapi saya sibuk dengan problemnya saya gitu loh. Sampai pada akhirnya saya melupakan bahwa dia butuh perhatian. Jadi karena saya sibuk dengan problem saya, sehingga ketika saya pun dalam keadaan masalah, akhirnya yang terlontarkan kemarahan itu kan juga terhadap karena ke dia juga gitu. Nah, sampai di akhirnya tuh dia jadi rebel. Wah, saya udah nggak sanggup pada waktu itu untuk menangani anak ini lagi, sampai saya bawa ke psikolog, ke psikiater seperti itu gitu ya. Tapi itu ternyata juga belum bisa istilahnya menyelesaikan masalah itu. Sampai saya bilang, Tuhan, aku bilang, aku udah nggak sanggup lagi. Pada saat itu aku bilang, Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi untuk hidup sendiri, menangani anak seperti ini. Karena dari hasil psikolognya dia, setiap kali konseling segala macam, itu dikatakan bahwa dia butuh figur seorang ayah. Oke, jadi karena masalah dia itu salah satu faktor utamanya adalah karena tidak ada figur ayah. Oke. Dan di situ semakin kebencian itu terus terpupuk sama dia, dan dia tidak bisa mengampuni pada waktu itu. Sampai di akhir saya bilang, Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi. Aku bilang gitu. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan yang carikan untuk saya, Tuhan yang berikan yang terbaik untuk saya. Saya bilang, Tuhan, aku nggak perlu sebutin kriterianya maunya seperti apa. Saya bilang cuma satu, aku bilang yang penting dia takut sama Tuhan, dia Kristen, aku bilang pada waktu itu. Dan juga aku cuma minta sama Tuhan, istilahnya orang yang benar-benar bisa menerima kami gitu, adanya pada waktu itu. Nah ya, Tuhan, kalau memang Tuhan sudah pertemukan, saya bilang ya tidak ada yang perlu diinikan lagi, dan cuma saya bilang saya nggak mau bikin kesalahan yang sama. I see. Itu aja, itu saya doa aku nggak mau bikin kesalahan yang sama itu. Dan ya saya dipertemukan sama suami saya yang sekarang saat ini. Oke, berarti tadinya tidak pernah kepikiran, mungkin juga udah nggak sempet ya mikirin nikah lagi sama siapa, enggak. Tapi begitu ada case dari anak ibu dan penyampaian dari psikolog adalah anak ini butuh figur ayah gitu ya. Dari situlah ibu terfikir dan berdoa sama Tuhan bahwa kiranya kelak kalau dapat pasangan jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dengan suami yang pertama seperti itu ya Bu ya. Betul. Sebelum ke suaminya yang sekarang, Ibu waktu ketika suami Ibu kan akhirnya dipanggil pulang Tuhan kan? Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat itu ketika dipanggil pulang Tuhan, terima beritanya dan sebagainya? Ya pasti pada waktu itu ya terkejut ya. Terkejut ya. Saya dibilang senangnya juga enggak, dibilang sedih ya sedih juga gitu kan ya, karena dengan kondisi dia seperti itu saya sempat bilang gini sama Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Jangan dalam arti kata dengan kondisi yang seperti ini dia hidup tapi dia nggak ngerti apa-apa, kasihan Tuhan. Aku bilang saya udah mengampuni dia, aku bilang saya udah ampuni dia. Jadi saya juga udah nggak menyimpan kesalahan dia gitu loh Tuhan. Saya bilang ampuni dia juga Tuhan, aku bilang gitu. Tapi kalau mau Tuhan panggil, Tuhan panggil. Aku bilang jangan ini. Tapi ketika dia dapat maksudnya Tuhan panggil pada waktu itu, saya bilang oh berarti dia sudah finishing well. Aku bilang gitu. Dan saya saya percaya saat ini dia ada bersama Tuhan gitu. Bersama Tuhan. Karena di akhir-akhir kehidupannya dia waktu di rumah sakit pada waktu itu kita udah bisa sama-sama rekonsiliasi. Terus waktu itu kita udah berdoa bersama, pendeta juga datang segala macam seperti itu. Jadi saya yakin dia akhirnya dengan baik ya, walaupun prosesnya cukup panjang ya Bu ya. Nah, oke. Sekarang setelah melewati itu dan doa Ibu tadi yang Ibu berkata, kalau sekiranya suatu hari Tuhan kasih kesempatan lagi untuk Ibu bisa punya seorang suami yang takut akan Tuhan, nah
Kira-kira gimana Bu? Doanya dijawab? Itu yang perlu kita tahu nih. Kira-kira gimana? Ya, itu sih doa orang benar pasti besar khasiatnya ya. Ya, besar khasiatnya kayak minum jamu. Ya, tapi memang ketika secara pribadi gitu ya, ketika kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar melepaskan pengampunan itu, hidup kita itu akhirnya menjadi berkat, gitu ya. Dan Tuhan juga melihat bahwa yang Tuhan lihat itu proses hidup kita, gitu ya. Kalau kita menjalani proses itu, gitu ya, seperti kita hidup di dalam seperti komedi putar gitu kan ya. Kayak roller coaster lah kalau kayak kita bilang gitu ya, naik turun. Tapi kalau kita istilahnya selalu bawa Tuhan di dalam situ, dan kita mau mengampuni, dan kita mau ada pemulihan di dalam situ, kita bisa jadi berkat dan Tuhan berkati hidup kita. Benar. Ketika saya mengalami itu, di dalam titik saya mampu mengampuni itu, akhirnya saya mendapatkan berkat itu. Dengan doa-doa itu Tuhan jawab satu persatu, Tuhan jawab doa saya, dan apa yang saya minta itu lebih dari apa yang saya minta Tuhan kasih. Yang nggak pernah saya pikirkan dalam pikiran saya, itu Tuhan beri. Boleh nggak sedikit diceritakan apa itu yang lebih dari apa yang Ibu pikirkan, yang Ibu terima? Saya penasaran Bu, kepo. Pada waktu itu kan saya cuma minta, Tuhan kalau saya udah nggak sanggup lagi, karena anak ini tuh udah sampai rebel, udah sampai kayak kalau kayak kita bilang tuh, kalau kita pukul dia bisa pukul kita balik gitu. Jadi udah sampai udah nggak bisa aku tangani lagi pada waktu itu. Dia sampai nggak naik kelas sampai 3 kali segala macam, itu udah ini gitu ya. Akhirnya saya dapat Tuhan kasih seorang pendamping gitu ya. Waktu itu saya cuma pengen, ya Tuhan tahulah apa yang saya mau, dan nggak perlu saya ungkapin, Tuhan kasih yang terbaik. Saya nggak tahu gimana yang Tuhan kasih itu benar-benar saat ini adalah yang terbaik. Beliau kan istilahnya warga negara Belanda, dan itu kan jauh beribu-ribu kilometer jauh di mana gitu, tapi Tuhan bisa pertemukan saya dengan beliau gitu. Bu, boleh nggak ceritain sedikit tentang latar belakang suami Ibu yang sekarang, yang orang Belanda itu? Silakan. Ya, jadi pertama kali itu pertemuan kami itu di luar dari dugaan, karena kan tadi kan lebih dari apa yang aku doakan gitu, Tuhan berikan gitu kan ya. Jadi kami tuh sebenarnya secara tidak sengaja ketemu online gitu, via online. Nah, di situ kan doa aku minta dikasih orang yang seiman, Kristen gitu kan. Dan dia juga orang Kristen. Dan yang lebih dari aku pikirkan, almarhum istrinya itu adalah orang Indonesia. Dan dia pun juga mencari istri orang Indonesia lagi. Dan di situ kan aku berdoa, Tuhan, dengan doa yang seperti itu. Dan ketika kita lagi mengobrol gitu ya, dan dia juga mengatakan, saya juga punya doa yang sama seperti kamu. Sampai bilang, doa kamu sama seperti aku. Ya saya juga minta seorang calon istri juga orang Kristen juga, dia bilang gitu. Dan juga orang Indonesia juga, dia bilang gitu. Nah, itu Tuhan pertemukan kami. Jadi latar belakangnya dia juga, almarhum istrinya itu kena kanker gitu ya. Kena kanker, dan dia selama 4 tahun gitu sakit. Dan juga anaknya yang paling kecil yang itu juga kena ada sakit bawaan, gitu ya. Terus dan itu juga butuh perawatan yang sangat luar biasa pada saat itu, dan dia juga stres ya, suami saya yang sekarang ini. Dan pada saat istrinya didiagnosa sakit kanker pun, dia juga didiagnosa kanker juga. Kena kanker prostat pada waktu itu. Jadi itu udah double ini. Tapi ketika dia
menyerahkan itu juga di tangan Tuhan. Mhm. Nah, sekarang kanker dia juga udah dipulihkan, dan juga kami bisa bertemu bersama. Oke, Gitu. berarti latar belakangnya sebenarnya ada kemiripan ya Bu ya? Iya, Di antara berdua ini ya, kita benar-benar jodoh ini. jodoh gitu ya. Ngalamin benar-benar sama-sama proses gitu, dimana kita tuh sama-sama mau diproses Tuhan, tapi kita dengan komitmen kita nggak ninggalin Tuhan. I see. Gitu. Terus karena dengan latar belakang beliau punya istri adalah tadinya orang Indonesia, sekarang menikah lagi dengan orang Indonesia, berarti beliau pun sudah terbiasa dengan punya istri orang Indonesia kan? Iya. Jadinya nggak terlalu Culture shocknya Iya. itu udah nggak terlalu, dengan anak-anak pun juga, jadi gampang merge ya. Iya. Jadi anak-anak aku secara pribadi dan juga dengan anak-anak dari suamiku ini sangat mudah merge-nya gitu loh, karena mereka kan udah terbiasa dengan culture-culturesnya Iya, Indonesia iya, gitu, iya, seperti itu. Dan usia mereka pun juga nggak berbeda nggak beda jauh. Iya, iya, iya. Gitu, iya. jadi selisih 2 tahun gitu. Cuma yang paling kecil emang agak sedikit beda 4 tahun. Jadi sama-sama remaja, bisa saling main, jadi sama kayak teman. Luar biasa sih. Wow. Ya memang buat aku secara pribadi, ya aduh, Tuhan tuh baik banget deh. Tuhan baik ketika bukan saat ini aja, tapi ketika kita di dalam keadaan susah gitu ya, dan kita percaya Tuhan itu, kita nggak tinggalin Tuhan, dan kita bawa Tuhan, tarik Tuhan jadi center di dalam kehidupan kita gitu ya. Itu benar-benar Tuhan tuntun. Kalau aku tuh secara pribadi gini loh, ketika kita seperti itu, Tuhan udah kasih Helen kanan, oh iya kanan, Helen lihat itu, saya ke kiri, kita ke kiri. Jadi itu kita sampai di tujuannya itu nggak salah lagi gitu. Itu yang saya benar-benar dapatkan. Kalau memang, kalau kamu, aku tuh selalu gitu, kalau kamu taruh saya di tengah-tengah kehidupan kamu nggak akan tersesat di mana tujuan kamu nanti. Amin. Itu. Tapi ketika saya diboyong sampai di Belanda, Tuhan sediakan tempat tinggal loh. Dalam arti kata, kami bertujuh tinggal di rumah itu, masing-masing punya kamar. Wow. Itu ya begitu. Dan kami bertujuh itu ya, maksudnya di luar dari pemikiran aku. Tuhan sediakan tempat tinggal dan semuanya Tuhan sediakan gitu, di luar dari ini. Dan dulunya saya terseok-seok dengan keadaan ekonomi saya. Iya. Saat ini Sekarang Tuhan pulihkan. Tuhan benar-benar pulihkan. Itu aja. Tuhan nggak pernah tuh maksudnya berhutang. Air mata kita itu udah ditanggung di kirbatnya Tuhan. Tuhan tahu itu sih. Ya. Luar biasa sekali saya rasa ya kisahnya Bu Helen. Saya sendiri sangat terinspirasi kekuatan Tuhan yang menguatkan ibu, memampukan ibu, dan ternyata segala air mata itu sekarang sudah jadi sorak-sorai ya Bu ya. Amin. Amin. Saya rasa pemirsa GMCC Podcast pun bisa tarik banyak pembelajaran dari sharingnya Bu Helen pada hari ini. Dan mungkin sebagai penutup Bu, boleh kasih seperti saran atau apa ya, kata-kata penguat atau message apa yang Ibu mau sampaikan buat para pemirsa GMCC Podcast hari ini. Silakan Bu. Ya. Ketika hidup kita diproses sama Tuhan, janganlah kita memberontak. Dan kita terus tetap ikuti proses itu. Dan ketika kita mengalami pemulihan, seperti saya harus mengampuni, dan itu saya dipulihkan, itu berkat Tuhan beri. Tapi memang itu tidak mudah dilalui. Benar-benar kita nggak mudah melalui itu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau. Kalau memang itu Tuhan, tolong bantu saya. Akhirnya kalau kita mau seperti itu, Tuhan bantu. Benar-benar kita pegang firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita jalanin. Itu luar biasa. Itu. Oke, mantep banget nih hari ini. Oke, para pemirsa GMCC Podcast,
Saya rasa kita semua sudah mendengar kisah dari Bu Helen. Memang tidak ada orang hebat yang masa lalunya biasa-biasa. Selalu ada kondisi yang berat, tapi bersama Tuhan ketika kita melaluinya, kita akan punya kehidupan yang hebat. Itu aja GMCC Podcast hari ini. Kita akan bertemu lagi di next GMCC Podcast. Bye-bye.